Baiklah, anak-anak Bapak, kita bertemu lagi ya di pertemuan TIK, Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan meneruskan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara ya atau menu-menu yang ada di Microsoft Office PowerPoint, dan juga tentang ekstensi JPEG, kemudian PNG ya atau JPG, dan singkat-singkatannya gitu kita bahas ya. Yang sebelumnya pembelajaran kita yang lalu ya itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang Microsoft PowerPoint juga ya, pembuatan animasi. Bapak sudah menyediakan sama halnya seperti pembelajaran kita yang lalu ya, tentang buah apel yang jatuh ya, penggabungan gambar antara JPG ya dengan PNG. Di sini ada contohnya. Nah, yang kamu lihat sekarang ini seperti logo animasi ya. Bapak bilang ini animasi kupu-kupu. Kupu-kupu yang sedang terbang di atas kepala Bapak bin Saad. Seperti ini ya. Baiklah anak-anak Bapak. Jadi gambar yang ada di sini, yaitu animasi yang ada di sini, yang kupu-kupu yang kita lihat ini adalah format gambar yang berdasarkan GIF ya, bukan JPG. Jadi gambar pun dia ada animasi yang bisa seolah-olah bergerak. Kamu juga pernah lihat ya, ada di handphone kamu, seperti kira-kira kalau kamu mengirim pesan WA ya, jadi ada animasi ya atau foto yang seolah-olah bergerak. Jadi membuat tampilan lebih menarik. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Jadi simak video Bapak ini biar Bapak praktekkan cara pembuatannya ya. Jadi langkah pertama itu kita harus tahu ya, apa yang dimaksud itu, apa pengertian daripada GIF. GIF, kemarin sebelumnya kita mempelajari tentang JPG, PNG ya. GIF atau disebut dengan Graphic Interchange Format ya. Graphic Interchange Format merupakan format grafis yang paling sering digunakan untuk keperluan desain website ya. Kamu tahu website itu adalah situs ya, situs. Jadi setiap situs memiliki tampilan ya atau aksesoris seperti gambar yang bergerak. Itulah yang disebut dengan GIF. GIF adalah grafik ya, singkatan dari Graphic Interchange Format ya. GIF memiliki kombinasi warna lebih sedikit dibanding JPG ya, tetapi mampu menyimpan grafis dengan latar belakang dalam kurung background. Latar belakang berarti backgroundnya. Bisa juga transparan, berarti tanpa background, ataupun dalam bentuk animasi sederhana. Itulah dia ya. Contohnya ada di sini yang sudah Bapak desain. Nah, Pak, bagaimana kita cara membuatnya? Jadi, cara membuatnya, baiklah, akan Bapak praktikkan lagi ya, sekali lagi. Pertama, kita menuju ke kertas kerja berikutnya. Berarti, slide,
kemudian blank. Kita ambil, kemudian tampillah kertas kerja baru seperti ini. Ini kertas kerja baru ya. Kemudian cara untuk mengambil gambar ya, pelajaran kita yang sebelumnya itu yang lalu sudah Bapak kasih tahu ya. Kita ke menu insert ya, kemudian ambil picture ya. Otomatis kita menuju ke gambar. Bapak sudah siapkan gambarnya seperti ini. Kupu. Nah, ini yang kamu lihat ini adalah ekstensi ya. Ekstensi GIF. Seperti yang kamu lihat itu item TP GIF file. Sama juga dengan kupu 3, kupu 4, kupu 5. Seperti ini. Nah, jadi untuk gambar yang pertama kita ambil gambar yang pertama, gambar ini ya. Nah, ini hasilnya. Gambarnya sudah tayang. Lalu kita perbesar. Seperti ini. Ini gambar kita yang sebelumnya juga ya. Gambar ini karena berekstensi JPEG, jadi tidak ada efek atau animasi yang terbentuk. Nah, ini dia. Kemudian gambar yang mau kita masukkan ya, gambar ya, dalam kurung dia ekstensi GIF. Sama halnya insert, kemudian pilih picture, lalu ambil kupu 3, contoh 1 kupu 3. Nah, ini dia. Kupu 3 sudah ada. Kupu 3 kita letakkan di sini. Kita perkecil ya. Seperti ini, kurang lebih. Bisa di sini. Ya, ini dia. Kupu 3. Nah, sekarang bagaimana kita membuat efeknya? Karena ini sebenarnya adalah GIF yang sebelumnya memang gambar ini sudah didesain dalam bentuk gerakan. Nah, bagaimana cara mengaktifkan efek gambar? Bagaimana cara mengaktifkan efek gambar GIF ini dibentuk dalam bentuk PowerPoint? Nah, caranya objek kupunya ya, kita klik seperti ini. Kemudian kita pilih di situ ada animasi ya. Sebentar. Oke, kita lanjut. Pilih di situ ada menu animasi ya. Kemudian kita ambil add animation. Kita ambil full color ya, full gambar. Kemudian kita mengambil di sini ada yang disebut dengan darken ya. Basis darken seperti ini. Nah, ini kita klik. Kemudian efeknya muncul seperti ini. Ya. Lalu objeknya ini di dalam menu start kita pilih with previews. Maka kalau kita lihat di hasilnya yang ini ya, pilih ini, kemudian klik, maka hasilnya seperti ini. Nah, maka GIF atau ekstensi GIF berfungsi di PowerPoint. Nah, seperti itu dia. Lalu kita masukkan kembali gambar ekstensi GIF berikutnya. Caranya sama seperti tadi, menu insert, kemudian picture, lalu ambil kupu 4 ya, ini contoh kupu 4. Lalu kita arahkan
perkecil dulu, kemudian kita arahkan di sini ataupun di dekat guru ya, di sini. Kemudian klik objeknya, lalu kamu pilih di situ animation dan add animation, ambil darken. Ya, darken seperti ini. Nah, inilah dia. Kemudian klik objeknya supaya tidak on click, setelah diklik baru berfungsi, kita pilih with previews. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya dengan cara mengambil sampel gambar. Nah, seperti ini. Inilah dia gambar yang kamu lihat. Jadi, inilah cara mengaktifkan ekstensi GIF ya. GIF bisa juga disebut dengan gambar, namun gambar yang memiliki efek atau mempunyai pergerakan. Nah, inilah contohnya. Baik, anak-anak Bapak. Jadi sampai di sini untuk praktik pembelajaran mengaktifkan GIF pada PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Bapak akan memberikan kamu tugas ya. Tugas ada berapa? Coba kita lihat. Nah, ini dia. Tugas kamu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sebutkan pengertian dari GIF, kemudian tuliskan singkatan dari GIF. Kemudian poin ketiga ada soal HOTS ya. Ini namanya soal HOTS. Kemudian 4 dan poin yang kelima. Jadi kamu baca ya, kamu tulis di buku catatan kamu, dan Bapak ingatkan sekali lagi bagi anak-anak Bapak yang bukunya masih di sekolah ya, apalagi yang masih sama Bapak itu sudah ada Bapak rekap hasil penilaian yang selama ini kamu pelajarin, dan bukunya sudah bisa kamu ambil ya. Besok juga sudah bisa kamu datang, kamu ambil bukunya. Jumpai Bapak bin Saad ada di Tata Usaha sampai pukul 14.00. Bapak tunggu kalian sampai pukul 14.00 supaya kamu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang Bapak berikan di buku catatan kamu. Baik, terima kasih anak Bapak. Kiranya Bapak berharap kamu mau menjawab ini, kamu isi penuh selama pembelajaran bimbingan TIK kita di buku catatan kamu. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita, dan tetap terus belajar mencari informasi terbaru mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Sampai jumpa kembali bersama Bapak bin Saad Tampu Bolon.